Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di wawancara ini. Kali ini di sini saya sebagai panelis yang Diapensa dengan narasumber Muhammad Zakir Ramadan dan hadir kami berdua di sini akan berbincang mengenai topik tentang penangkapan Kartosuwirjo oleh pasukan Batalion 328 Siliwangi. Baik, langsung saja materi sekarang yang satu dan yang satu ya terbelakang menangkap Kartosuwirjo serta tujuan. Dan maksudnya batalion itu 328 divisi Siliwangi menangkap Kartosuwirjo itu gimana itu? Oke, Kartosuwirjo disebabkan ketidakpuasan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia yang masih dibayangi oleh kehadiran Belanda, terlebih setelah perjanjian Renville ditandatangani pada 1948 yang menurut Kartosuwirjo dianggap tidak melindungi warga Jawa Barat. Bergenai anjing. Saat itu, sesuai perjanjian Renville, pemerintahan Republik Indonesia menginstruksikan seluruh pasukan divisi Siliwangi untuk melakukan long march ke Jawa Tengah. Pemerintah long march tersebut merupakan konsekuensi dari perjanjian Renville yang menurut Kartosuwirjo dibentuk hanya untuk mengelabui orang-orang penting agar bersedia patuh terhadap Hindia Belanda. Mengapa harus diadakan pagar betis itu? Gimana jelaskan? Oke. Salah satu tujuan dibentuknya operasi pagar betis adalah untuk mempersempit ruang gerak DI-TII. Setelah perjuangan yang cukup panjang, akhirnya pada 4 Juni 1962 Kartosuwirjo ditangkap di Gunung Geber. Tokoh yang menangkap Kartosuwirjo adalah Letnan Suhanda, dipimpin oleh Kompi C Batalion 328 Kujang 2 Siliwangi. Strategi ini dilaksanakan dengan langkah pengepungan dalam operasi pagar betis. Pasukan TNI mengepung basis-basis pemberontak DI-TII Jawa Barat. Pemerintah tidak hanya mengerahkan TNI tapi juga mengirimkan ribuan tenaga rakyat dalam operasi penumpasan DI-TII di Jawa Barat. Masyarakat ikut berperan aktif membantu TNI dalam membuat pos-pos pertahanan di sekitar lereng gunung. Kenapa Kartosuwirjo ditangkap oleh pasukan 378 divisi Siliwangi? Oke, karena Kartosuwirjo adalah membentuk DI-TII dengan tujuan untuk mengubah dasar negara dan melakukan pemberontakannya. Kartosuwirjo juga dikenal sebagai Raden. Ajeng Kartosuwirjo adalah pemimpin pemberontak yang terkenal di Indonesia selama masa penjajahan Jepang. Dia dikenal karena memimpin pemberontakan di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Jawa Barat, terutama di kota Bandung. Pada tahun 1945, Kartosuwirjo memimpin pemberontakan selama Jepang dan pasukannya yang dikenal sebagai Tentara Republik Indonesia atau bisa disebut disingkat TRI berperang melawan pasukan Jepang pada tahun 1948. Kartosuwirjo juga mendatangi perjanjian damai dengan Jepang dan juga mengakhiri pemberontakan, memungkinkan Kartosuwirjo dan mengikutinya untuk meninggalkan wilayah mereka. Namun pada tahun 1949 Kartosuwirjo juga memimpin pemberontakan lain melawan pemerintah Indonesia yang baru yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Pemberontakan ini yang dikenal langsung selama beberapa bulan dan mengakibatkan penangkapan Kartosuwirjo oleh Republik Indonesia. Terjadi pada tanggal 17 Desember 1945. Itu paruman langsung. Ketika pasukan Republik Indonesia mengejar dan menangkapnya di kota Bandung, dia kemudian dihukum mati karena tuduhan terorisme dan pengkhianatan terhadap negara. Secara ringkas, Kartosuwirjo ditangkap oleh pasukan Republik Indonesia karena memimpin pemberontakan melawan pemerintah Indonesia yang baru. Pemberontakan ini berlangsung selama beberapa bulan dan mengakibatkan penangkapan Kartosuwirjo pada tanggal 17 Desember
1149. Ada apa saja sih operasi militer ini pemberontakan DITI? Oke, operasi militer pemberontakan DITI ada beberapa operasi, yaitu yang pertama operasi Pagar Betis. Operasi Pagar Betis adalah operasi militer yang digerakkan untuk menumpas pemberontakan DITI di Jawa Barat. Pada tanggal 7 Agustus 1949 dalam operasi ini ratusan ribu tenaga rakyat dikerahkan untuk mengepung tempat tersembunyi DITI. Pagar Betis merupakan singkatan dari pasukan Garnison Berantas Tentara Islam. Operasi Pagar Betis juga dipimpin oleh Ahana Sution yang bertujuan untuk mempersempit ruang gerak dari DITI. Setelah sekitar kurang lebih 3 tahun berjuang, akhirnya pemimpin DITI di Jawa Barat yaitu Kartosoewirjo berhasil ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Tokoh yang menangkap Kartosoewirjo adalah Letnan Suhanda yang dipimpin Kompil Batalion 328 Kujang 2 Siliwangi. Dengan tertangkapnya Kartosoewirjo, gerakan DITI di Jawa Barat resmi berakhir. Ada juga yang kedua, yaitu gerakan Banteng Nasional, bisa disebut gerakan Banteng Nasional. Untuk menumpas gerakan DITI di Jawa Tengah, Kolonel Gatot Subroto selaku Panglima Divisi 3 Gubernur Militer 3 mengeluarkan instruksi siasat nomor kalau nggak salah 130 garis miring PS garis miring KS garis miring MOB garis miring 1979 pada tanggal 30 Desember 1949, kurang lebih segitu. Bunyi instruksi tersebut adalah pembentukan Komando Operasi Satuan Tugas Gabungan. Bentuk dari operasi Satuan Tugas Gabungan ini adalah Gerakan Banteng Nasional atau bisa disingkat GBN. Gerakan Banteng Nasional juga terdiri dari satuan-satuan tempur Divisi Siliwangi, Divisi Ponorogo, dan Divisi Brawijaya. Tujuan dibentuknya Gerakan Banteng Nasional adalah untuk memisahkan antara Darul Islam yang dipimpin oleh Amir Patah di Jawa Tengah dengan DITI yang berada di Jawa Barat yang dipimpin langsung oleh Kartosoewirjo. Sejak dibentuk GBN terus melancarkan serangan sehingga tidak ada kesempatan bagi pasukan DITI untuk beristirahat. Pada akhirnya pada tanggal 22 Desember 1950 Amir Patah bersama komplotan berhasil ditangkap di desa Cisayong, Tasikmalaya. Karena ulahnya ini Amir Patah mendekam di penjara kurang lebih selama 2 tahun. Ada juga operasi yang ketiga adalah Operasi Baratuyuda. Operasi Baratuyuda merupakan operasi militer yang bertugas menumpas gerakan DITI di Sulawesi Selatan. Butuh waktu lama bagi operasi Baratuyuda untuk menyelesaikan pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan, yakni kurang lebih selama 12 tahun. Berarti kurang lebih begitu. Pemimpin gerakan DITI Sulawesi Selatan yaitu Kahar Jakar berhasil ditembak mati, yang menjadi tanda berakhirnya pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan. Ada juga operasi yang terakhir yaitu Operasi 17 Agustus. Operasi 17 Agustus ini dibentuk untuk menumpas gerakan DITI di Aceh. Gerakan DITI di Aceh dipimpin oleh Daud Barre yang terjadi karena kekecewaan terhadap Presiden Soekarno. Sebab Presiden Soekarno telah dianggap berbohong setelah menjanjikan Aceh boleh menerapkan syariat Islam dan tetap
dan tetap menjadi salah satu provinsi di Indonesia. Ungkapan kekesalan Daud ditunjukkan dengan cara menggabungkan diri sebagai Gatot Wirjo, pemimpin gerakan DITI di Jawa Barat. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi gerakan ini dilakukan untuk dua cara, yaitu secara militer dan diplomasi. Operasi militer dilakukan dengan operasi 17 Agustus, namun pada akhirnya DITI di Aceh berhasil diselesaikan secara musyawarah. Pemerintah pusat memberikan hak otonomi kepada Aceh sebagai provinsi yang disebut Daerah Istimewa Aceh, yang diizinkan penerapan syariat Islam. Gerakan DITI di Aceh pun berhenti pada 1962. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Gimana? Oke, jadi saya pahami dari materi Anda, dan ke ini saya tutup ya. Anda senang? Alhamdulillah, saya sebagai narasumber terima kasih telah diundang untuk membahas apa yang saya baca. Terima kasih Bro. Untuk kedepannya kita ketemu lagi. Siap. Sekian. Dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.